Selamat pagi adik-adik semua. Wah, gimana kabar adik-adik sekarang? Sehat ya? Selalu sehat terus, selalu di bawah pimpinan Tuhan selalu. Nah, pagi hari ini Lausa mau mengajak anak-anak semua untuk ikut beribadah ya seperti biasanya. Nah, Lausa ini kalau mau ibadah sekolah minggu pasti tuh ya ada semangat yang sangat-sangat gede sekali semangatnya. Kalau anak-anak gimana? Hai, semangat ya. Hai, semangat dong. Yuk semangat. Ayo semangat dong. Ayo semangat dong. Semangat. Wow, semangatnya semua keren-keren ya. Itu bagus banget semangatnya. Nah, sekarang pagi ini kita mau berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau ibadah hari ini. Dan kiranya Tuhan memberi kami ketenangan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pagi ini Lausa mau mengajak kita untuk mendengarkan tentang firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita nyanyikan ini sama-sama ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah, itu tadi adalah tentang lagu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan, yaitu yang sangat besar untuk kita. Yuk kita nyanyikan ini sambil berdiri ya. Therefore go.
Wow, itu tadi adalah perintah Tuhan untuk kita memberikan kasih kabar yang baik tentang Tuhan. Nah, lagu yang terakhir ini adalah cerita tentang Tuhan mau kita untuk mengikuti Dia, melayani Dia. Yuk kita nyanyikan ini sama-sama ya. Follow me, come 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 follow me. Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. What Jesus says, what Jesus says, oh I will do, oh I will do. Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. What Jesus says, oh I will do. Oh, here we go. And Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Nah, itu tadi adalah bilangnya adalah kita harus mengikuti Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus suruh ya kita lakukan. Nah, sekarang kita mau masuki firman. Kita mau berdoa, kita persiapkan hati kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami masih dalam ibadah online, tapi satukan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak di rumah semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya adalah Lydia. Saya jauh-jauh nih di calling sama siapa namanya? Oh iya, Losalan Fang. Calling saya untuk cerita-cerita nih kepada anak-anak tentang pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum kita sama-sama dengar cerita hidup saya, yuk kita lipat tangan terlebih dahulu, tutup mata, kita akan berdoa. Meminta Tuhan untuk menolong kita, mempersiapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk belajar tentang Tuhan. Kami mau supaya kami anak-anak boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Roh Kudus Tuhan, pimpin kami untuk memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama saya Lydia. Saya ini berasal dari kota Tiatira. Ya, ada di daerah Asia Kecil. Ya, cukup jauh sih dari Indonesia, dari Surabaya. Tapi saya besar, saya bekerja di kota Filipi. Nah, ngomong-ngomong soal saya nih, anak-anak tahu nggak apa warna favorit saya atau apa warna kesukaan saya? Anak-anak di rumah pasti punya warna kesukaan, kan? Apa saja warna kesukaan anak-anak di rumah? Wow, banyak sekali. Wah, luar biasa. Memang sih ada banyak warna-warna di seluruh dunia. Dan semua warna itu cantik-cantik ya. Nah, pagi hari ini anak-anak bisa tebak nggak kira-kira warna favorit saya apa sih? Apa?
Coba ya, tebakannya benar nggak ya? Saya punya 3 botol di sini. Kira-kira apakah tebakan anak-anak di rumah benar bahwa warna favorit saya adalah itu? Ya, kita lihat ya. Saya perlu mengocoknya terlebih dahulu supaya warnanya keluar. Sudah siap? 1, 2, 3. Wow, ini warna merah atau warna pink lah ya. Bukan sih, saya suka warna pink tapi bukan warna kesukaan saya. Anak-anak ada yang tahu warna apa? Coba botol yang kedua ya. Kita perlu mengocoknya. Kali ini coba berhitung 5 kali. Siapa tahu jawabannya anak-anak di rumah benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Oh, ini warna biru. Suka juga sih, tapi bukan warna kesukaan saya. Kira-kira warna kesukaan saya apa ya? Ada yang sudah bisa tebak? Belum? Ini coba-coba. Saya punya botol yang ketiga. Botolnya kosong. Nah, ini nih warna kesukaan saya. Ada anak-anak yang tahu? Saya campur ya. Setengah warna pink atau warna merah. Setengahnya lagi warna biru. Warna apa ini? Wow, kelihatan? Ya, ini adalah warna ungu. Betul sekali. Ternyata saya suka warna ungu. Kalau anak-anak perhatikan, mulai dari saya tadi mulai dari saya tadi di depan sini, pakaian saya, ada kain, ada apa lagi ya? Oh, saya punya botol minum. Warnanya juga ungu. Ya, warna ungu adalah warna favorit dari saya. Kenapa? Karena warna ungu adalah warna yang sangat jarang didapatkan. Pada zaman kami hidup, setiap warna yang ingin didapatkan itu tidak mudah seperti zaman sekarang. Kalau kalian bisa dari cat air, kalian sudah bisa banyak mewarnai atau krayon. Tapi waktu zaman kami hidup, susah sekali untuk mendapatkan warna. Kami mendapatkan warna biasanya dari alam. Entah itu buah-buahan, pohon-pohonan, atau binatang-binatang. Nah, salah satu warna yang sangat sulit didapatkan dan hanya orang-orang kaya yang mampu mempunyainya adalah warna ungu. Karena warna ungu didapatkan dari kerang atau dari binatang siput, dan kalaupun didapatkan hanya 1 tetes saja, sehingga hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Hanya kaisar, raja yang mampu untuk membelinya. Nah, saya adalah seseorang yang diberkati. Saya berjualan kain ungu. Harganya mahal sekali loh waktu itu. Ya, tadi seperti yang saya sudah ceritakan, mahal karena warnanya sulit untuk didapatkan. Nah, karena saya berjualan kain ungu, penghasilan saya, uang saya ya cukup banyak lah ya, cukup besar. Nah, tapi meskipun demikian, saya orang kaya, saya jualan kain ungu yang harganya sangat mahal. Tapi saya merasakan di dalam hati saya tidak ada sukacita. Saya kaya. Saya juga mungkin cukup cantik, cukup menarik. Tapi saya tidak punya sukacita di dalam hati saya. Suatu pagi, saya mau cerita nih. Suatu pagi waktu saya pergi ke tepi sungai, tempat ibadah orang-orang Yahudi, saya duduk di sana bersama dengan banyak wanita-wanita yang lain. Duduk di sana sambil kami beribadah.
gak taunya ada sesuatu yang terjadi dan itu yang mengubah hati saya. Saya berjumpa dengan murid-murid Yesus. Saya tidak pernah tahu itu siapa Yesus. Saya juga tidak pernah tahu siapa itu murid Yesus. Saya tidak pernah berkenalan sebelumnya. Tahu-tahu ada yang namanya Paulus, ada yang namanya Silas, ada yang namanya Timotius. Mereka ternyata datang jauh-jauh dari Israel sana. Mereka naik kapal, berjalan kaki, tiba di Makedonia, tiba di kota Filipi tempat saya biasanya berjualan kain ungu. Nah, waktu mereka lewat, saya lagi duduk-duduk di sana ngobrol sambil ya ibadah juga sih sama ya bukan Tuhan Yesus. Waktu itu ngobrol-ngobrol aja sama ibu-ibu. Tahu-tahu mereka datang ke sana, lalu mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik loh. Biasanya saya ibadah ya nyanyi, ya baca-baca, ya begitulah. Tapi hari itu hati saya waktu mendengarkan murid Yesus, Paulus, bercerita tentang Tuhan Yesus, hati saya itu benar-benar tersentuh. Hati saya benar-benar ingin mengerti lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Setelah Paulus bercerita bahwa Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, saya mendengarnya penuh dengan sukacita. Hari itu juga saya bilang kepada murid Yesus itu, saya orang berdosa. Saya memang kaya, saya memang cantik, tapi hati saya tidak ada sukacita sedikit pun. Bahkan di dalam hari-hari saya sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya orang berdosa. Saya butuh juru selamat dalam hidup saya. Saya butuh Tuhan Yesus ada menyelamatkan hidup saya. Lalu saya berkata kepada murid-murid Yesus itu, saya mau dibaptis. Saya mau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus dalam hidup saya. Pada waktu saya mengatakan demikian, murid-murid Yesus itu dengan sukacita menyambut saya. Mereka wajahnya terlihat begitu bahagia ketika mereka memberitakan firman, ketika mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya menjadi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sungguh-sungguh bersuka cita. Hari itu saya dibaptis. Hari itu saya mengajak seluruh anggota keluarga saya juga untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kenapa? Karena saya sudah merasakan bagaimana hati saya penuh dengan sukacita ketika saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Hati saya penuh dengan rasa gembira karena Tuhan Yesus. Dan saya yakin Dia benar-benar adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup saya yang penuh dengan dosa. Saya ajak semua anggota keluarga saya untuk juga dibaptis. Saya mungkin adalah satu-satunya orang pada zaman itu, orang dari daerah Eropa, negara bagian Eropa, benua Eropa, yang pertama kali menjadi murid Yesus. Saya sungguh bersuka cita, anak-anak. Seorang Lydia, meskipun kaya, meskipun mungkin cantik menurut kalian, tapi hati saya ingat tidak ada sukacita. Tapi semenjak ada Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita.
Sebenarnya kisah hidup saya ini, kalau kalian perhatikan baik-baik, sudah tercatat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Anak-anak boleh loh baca di rumah ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Di situ diceritakan bagaimana kisah hidup saya, seorang wanita penjual kain ilmu yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah hidup saya berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak. Saya mempersiapkan hati untuk dengar firman baik-baik pada waktu firman diberitakan. Yang kedua, saya mengambil komitmen percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ini yang saya lakukan sebagai murid Yesus. Saya undang murid-murid Yesus datang ke rumah saya supaya mereka bisa menikmati makan, menikmati minum, bisa beristirahat. Saya punya rumah yang cukup bagus. Dan saya undang mereka semua boleh mampir ke rumah saya. Itu adalah salah satu cara saya untuk melayani Tuhan. Itu adalah salah satu cara yang dapat saya lakukan sebagai rasa syukur, rasa terima kasih karena Yesus sudah menebus dosa saya. Hari itu murid-murid Yesus mau mampir ke rumahku. Aku sungguh-sungguh bahagia. Aku sungguh-sungguh bersyukur karena itu. Mereka mau datang ke rumah dan aku melayani mereka dengan baik. Aku memberikan mereka minuman yang terbaik yang bisa aku berikan. Aku membawakan mereka makanan yang terbaik yang bisa aku berikan. Aku sungguh bersyukur untuk apa yang telah kuterima dari Tuhanku Yesus Kristus. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kalian sudah mempersiapkan hati kalian ketika dengar firman? Kalian perlu mempersiapkan hati supaya Roh Kudus Tuhan bekerja di hatimu, mengajar kepadamu dan memberimu pengertian. Kalau kamu sudah mempersiapkan hati, kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yuk, lakukanlah hal ini. Layanilah Tuhan dalam hidupmu dengan berbagai cara yang dapat kamu lakukan. Kiranya cerita hidupku hari ini boleh menjadi berkat buat anak-anak. Sukacita yang sudah kumiliki dalam hidup, aku bagikan kepada anak-anak, supaya anak-anak juga boleh merasakan kebahagiaan yang sama. Hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Hiduplah menjadi anak Tuhan yang baik, yang jadi berkat melayani Tuhan seumur hidup, mulai dari kecil sampai besar nanti. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, bagaimana tadi waktu kalian mendengar cerita hidup tentang Lydia? Wah, saya berharap anak-anak menikmatinya ya. Anak-anak bisa mengerti apa yang menjadi cerita hidup dari siapa namanya tadi? Lydia. Ayo, saya mau bikin kuis nih buat anak-anak yang tadi dengerin baik-baik pasti tahu jawabannya. Pertanyaan pertama. Lydia berasal dari daerah mana? A. Filipi, B. Tiatira, C. Israel. Ayo, jawaban yang mana? A, B, atau C? Betul sekali, Tiatira. Pertanyaan yang kedua, Pilih ya.
Lydia adalah seorang wanita yang menjual kain. A. Merah, B. Biru, C. Ungu. Ayo, mana jawabannya? Tuh, penjual kain ungu. Nah, yang ketiga. Tadi tuh Lydia bercerita bahwa ketika dia sudah mempersiapkan hatinya, Roh Kudus Tuhan memimpin hidupnya, memberikan kepadanya pengertian, kemudian dia memberi diri dibaptis. Betul ya? Lalu dia setelah dibaptis, dia ajak tuh keluarganya semuanya untuk dibaptis. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Lydia? Tik-tuk. A. Ajak murid Yesus itu Paulus, Timotius, Silas jalan-jalan. B. Memberikan mereka kain ungu. C. Mengajak mereka datang ke rumah Lydia. Mana jawaban yang betul? A, B, atau C? Betul sekali. Mengajak murid Yesus datang ke rumah mereka, datang ke rumah Lydia untuk menyambut mereka. Supaya para murid tadi ketika menikmati makan, minum, istirahat di rumah Lydia, mereka punya tenaga lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar nih. Ternyata jadi murid Tuhan Yesus itu bukan cuma perlu mempersiapkan hati, mendengar firman, memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ada hal juga yang seharusnya kita lakukan menjadi murid Yesus, yaitu melayani Tuhan. Meskipun kita masih kecil, masih muda, tapi tetap loh kita bisa melayani Tuhan. Kita mungkin belum bisa mengajak orang-orang untuk datang ke rumah kita, ya, karena sekarang masa pandemi, kita nggak mungkin nih ajak orang-orang datang ke rumah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ya untuk kita bisa hidup melayani Tuhan? Kira-kira apa ya? Ada anak-anak yang tahu? Oh ya, betul sekali. Banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melayani Tuhan. Anak-anak, aktivitas hari ini anak-anak akan menerima sebuah gambar. Gambarnya seperti apa ya? Nah, ini dia aktivitas kita hari ini ya. Cukup mudah aktivitas kita hari ini. Yang pertama di lembar ini, silakan anak-anak mencari gambar yang tersembunyi ya. Waktu cari gambar, coba timer. Berapa lama anak-anak menemukan semua benda yang tersembunyi ya. Nah, yang kedua, ini adalah anak-anak diminta untuk mengurutkan cerita. Jadi misalnya gambar ini urutannya yang mana ya? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Hanya mengurutkan saja, memberikan angka dari urutan 1, 2, 3, atau 4. Kiranya aktivitas kita hari ini menolong anak-anak untuk belajar mengerti arti ceritanya, lalu aplikasinya apa ya untuk hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagaimana anak-anak sekalian ibadah kita hari ini? Sesungguh berharap anak-anak masih tetap semangat ya beribadah ya. Rosa bersyukur anak-anak tetap setia. Nah, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Rosa mau memberikan beberapa informasi kepada anak-anak. Yang pertama adalah, apakah anak-anak sudah menerima paket bingkisan? Sudah? Oke, bersyukur ya ketika anak-anak sudah menerima. Ingat baik-baik bahwa setiap paket bingkisan tersebut adalah berkat Tuhan melalui gereja untuk dibagikan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak menerimanya, ingat itu dari Tuhan loh buat anak-anak. Mengucap syukurlah kepada Tuhan ketika anak-anak menerima banyak hadiah ya. Yang pertama,
Yang kedua, di dalam paket bingkisan tersebut selain ada hadiah pasca, hadiah kenaikan kelas yang bisa anak-anak sudah langsung ambil, pakai atau membuatnya, ada yang lain nih ya. Ada hadiah-hadiah yang lain. Nah, itu akan dipegang oleh papa mama. Jadi anak-anak harap bersabar ya. Khususnya ada aktivitas yang juga setiap minggu baru boleh satu pelajaran. Jadi nggak boleh diborong semua sampai habis. Biarkan papa mama yang menyimpan. Kalian setiap hari Sabtu mungkin sudah mulai bisa nih minta papa atau mama memberikan lembar aktivitas sesuai pelajaran pada minggu berikutnya. Jangan lupa ya. Dan yang ketiga, selamat ya buat anak-anak yang sudah naik kelas. Yeay! Kiranya Tuhan boleh terus menolong anak-anak di proses pembelajaran berikutnya ya. Khususnya di masa-masa pandemi ini mungkin sulit sih masih. Tapi kiranya Tuhan menolong anak-anak ya, tetap bisa konsentrasi belajar dengan baik. Nah anak-anak, selama masa-masa liburan ini Lose-Lose Sekolah Minggu sudah memberikan paket bingkisan dan ada di antaranya itu adalah paket aktivitas selama 3 minggu liburan. Dimulai dari hari ini, minggu yang pertama, lalu minggu depan, minggu yang kedua, minggu depannya lagi. Nah, minggu yang ketiga kita akan ada namanya belajar firman Tuhan dalam 3 minggu selama liburan ini ya. Dimulai dari hari Minggu ini kita bersama-sama beribadah firman Tuhannya, lalu ada aktivitas. Nah, lalu di hari Selasa, setiap hari Selasa selama 3 minggu ke depan akan ada project lagi, aktivitas lagi ya. Lalu hari Kamisnya itu ada project bersama orang tua. Di setiap hari Sabtunya ada Zoom. Jadi selama 3 minggu kita akan lakukan ini bersama-sama. Nah, Lose informasikan yang berkaitan dengan sepanjang minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan supaya anak-anak gak lupa kalau kebanyakan. Nah, minggu ke depan ini, setelah hari ini adalah minggu pertama, hari Selasa besok, anak-anak akan ada aktivitas membuat kartu. Nah, ini dia kartunya. Bisa minta papa dan mama ya. Kartu ini silakan anak-anak warnain yang bagus. Lalu kemudian hari Selasa besok, tepat hari Selasa besok tanggal 7 Juli 2020, gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-7. Siapa anak-anak di sini yang ulang tahun? Umurnya 7 tahun? Oke. Jadi aktivitas ini setelah anak-anak kerjakan, ini akan anak-anak tulis di samping sini, atau kalau nggak cukup di samping-sampingnya juga boleh ya. Tuliskan ucapan selamat ulang tahun atau juga doa anak-anak buat gereja kita. Lalu setelah itu hari Selasa akan di-upload di Instagram. Kalau anak-anak sudah menyelesaikan boleh langsung upload di Sunday School PCS SBY. Atau kalau anak-anak tidak menguploadnya sendiri, boleh dititipkan kepada Lose Meske. Lose Meske akan membantu anak-anak untuk upload video ataupun gambar dari kartu anak-anak untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada gereja kita. Nah, di tanggal 7 itu tadi, anak-anak yuk ajak papa, ajak mama, ajak keluargamu dari manapun sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-7 tahun. Kalau misalnya anak-anak belum mengerti, belum paham, minta papa atau mama cari informasinya di Instagram BCS SBY. Di sana akan ada banyak informasinya. Lalu kemudian juga ada video dan ada kuis. Ikuti. Kiranya keluarga kalian atau papa mama ya, anak-anak sendiri boleh dapat hadiah nih. Ditunggu ya. Nah, setiap hari Kamisnya akan ada project bersama orang tua. Khusus untuk Batita, projectnya adalah membuat drama kecil-kecilan nih sama papa dan mama tentang cerita hari ini, tentang Lydia. Khusus anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 4 atau yang mau naik kelas 5 SD, projectnya adalah lakukan kegiatan bersama dengan papa mama keluargamu untuk melayani Tuhan. Apa saja bentuknya boleh dipikirkan bersama dengan papa dan mama.
Intinya, keluarga kalian memikirkan cara untuk bisa melayani Tuhan. Hari Sabtunya akan ada Zoom bersama dengan lose-lose di kelas kalian masing-masing. Kapan waktunya? Nanti akan dihubungi. Nanti lose-lose yang akan menghubungi papa mama, jadi ditunggu ya. Dan jangan sampai absen, karena di waktu itulah kita bisa ngobrol bareng, kita bisa nge-games bareng, pasti seru. Yuk ditunggu ya. Nah, demikian informasi ibadah kita pada hari ini. Kiranya anak-anak boleh menyimak dengan baik, dan kalau kurang mengerti, boleh loh tanya sama Lose ya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Lose mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita sama-sama berdiri. Kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mempersiapkan hati kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan juga yang kiranya kita muliakan di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan To God be the glory.